Kita mulai acaranya lelang dibuka dengan sebuah pedang patah yang konon milik bangsawan kuno. Harganya dibuka di angka 7.500. Ada yang kayaknya mau tawar lebih tinggi. 7.500. Selamat Nona Sheryl. Tunggu, kamu serius mau benda itu? Cawan itu harganya nggak main-main loh. Kamu yakin sanggup bayar? Kita bahkan ya nggak tahu itu cawan asli atau bukan gitu. Tapi ya sudahlah, kalau ada barang lain yang menarik perhatianmu, bilang saja ya. Oke. Sheryl cuma diam. Di dalam hatinya dia panik, gimana kalau cawan yang dilelang itu benar-benar asli? Logan pasti bakal datang buat mengambilnya kembali. Dan benar saja, suasana tiba-tiba berubah tegang. Barang rahasia dari wilayah utara akhirnya dikeluarkan. Perhatian semuanya, beberapa dari kalian mungkin sudah dengar rumornya. Barang ini diselundupkan secara rahasia. Sang pelelang bahkan nggak sadar kalau sosok legendaris seperti Duke Blair ada di ruangan yang sama saat ini. Lihat itu adalah telur monster utara. Harusnya butuh waktu 1 bulan lagi sampai menetas. Tapi dengar-dengar telur ini punya kekuatan luar biasa. Konon kalau kalian ada di sampingnya saat telur ini pecah, kekayaan bakal mengalir ke hidup kalian selamanya. Kedengarannya terlalu muluk kan? Felix mendengus dalam hati. Omong kosong, nggak mungkin monster bisa kasih pengaruh keberuntungan kayak gitu ke manusia. 5 juta tuh, seseorang langsung berteriak menawar. Orang-orang gitu mulai gila dan saling adu harga buat dapetin telur itu. Sheryl melirik Felix yang kelihatan sangat terganggu, tetapi tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Retak, telurnya pecah lebih awal, padahal harusnya masih sebulan lagi, tapi seekor naga malah muncul dari sana. Apa-apaan ini? Naga itu tumbuh besar dalam hitungan detik, insting liarnya bangkit dan dia bersiap menyerang pria di depannya. Naga yang harusnya kecil tiba-tiba jadi raksasa yang mengerikan. Kekacauan pecah, lari, semuanya lari sekarang juga, teriak orang-orang. Felix langsung bergerak cepat melindungi Sheryl dan membawanya ke tempat aman. Tuan tunggu, mau kemana dia? Seru Sheryl panik. Felix cuma menoleh sebentar. Sheryl cepat sembunyi di tempat aman ya. Tapi orang-orang malah berteriak minta tolong. Si pelelang lari ketakutan, tapi naga itu sudah ada tepat di belakangnya. Tolong jangan-jangan mendekat, selamatkan aku, teriak ke sini. Jamilen Lina dan Ao, teriaknya histeris. Zelap, tiba-tiba Felix muncul dan mengendalikan keadaan dengan pedangnya. Naga itu tumbang, si pelelang gemetaran. Apa sih, naga itu mati kamu? Siapa kamu? Berhenti, kamu tentara bayaran kan? Aku bakal kasih uang banyak asal masih berani bicara. Potong Felix dingin. Diam, jangan bersuara sedikit pun. Felix menatapnya dengan kemarahan murni. Gara-gara keserakahan pria ini, nyawa semua orang di sini terancam. Rambut biru panjang dan mata biru sedingin es. Sosoknya benar-benar mengintimidasi. Felix akhirnya menghabisi monster itu. Tubuh naga itu terus membesar sampai nggak terkontrol, pasti rasanya sangat menyakitkan bagi makhluk itu. Nggak normal naga bisa tumbuh secepat ini. Ini pasti ada campur tangan luar sihir tingkat tinggi. Felix berteriak ke arah kegelapan, jangan sembunyi lagi, keluar sekarang. Aku tahu kamu di sana, penyihir Neos. Kamu harus menjelaskan semuanya secara detail saat kita kembali ke kastil nanti. Dan muncullah sosok penyihir yang selama ini mereka cari. Beberapa saat kemudian suasana mulai tenang. Nona, syukurlah Anda baik-baik saja. Logan dan Ted akhirnya muncul menemui Sheryl. Logan, Ted, kenapa kalian bisa sampai ke kota Livy malam-malam begini? Melvin menyuruh mereka melarikan diri karena para kesatria mulai mengejar. Mereka kabur dari kastil Neos tepat sebelum tertangkap. Sebagai penyihir yang melayani Tuan Kastil, aku minta maaf karena gagal menjalankan tugasku, ucap Logan tertunduk. Sheryl tersenyum lega. Nggak apa-apa, yang penting kalian selamat. Kalian pasti menderita banget ya selama di perjalanan tadi. Tempat ini memang nggak ada hukumnya. Tadi ada pencopet yang mengincar tas kami dan berhasil mengambil cawan itu. Cerita mereka dengan nada menyesal. Untungnya Logan sudah memasang sihir pelacak pada barang-barang mereka. Itulah kenapa dia bisa sampai ke tempat lelang ini dan bertemu Sheryl lagi. Tapi itu jujur saja, sihir yang juga dipakai Logan di pelelangan tadi keterlaluan. Memaksa makhluk hidup yang belum lahir untuk tumbuh prematur itu tindakan yang kejam. Naga itu toh bakal dibunuh juga begitu menetas, jawab Logan dingin. Ternyata dia sengaja mempercepat kelahiran naga itu supaya suasana kacau dan dia bisa mengambil cawannya kembali. Kematian naga itu cuma datang sedikit lebih awal gitu. Bagi Logan yang paling penting adalah mendapatkan kembali simbol kekuasaan kastil mereka. Pokoknya aku bakal lindungi cawan ini dengan nyawaku, tegas Logan. Ayo sekarang saatnya kita pulang ke kastil Neos. Aku sudah rindu rumah. Tapi Sheryl mendadak ragu. Aku nggak bisa pergi ke Neos sekarang. Apa semua orang kaget? Kenapa tiba-tiba Sheryl berubah pikiran?
Setelah pertemuan itu, Melvin malah ngomel-ngomel karena Cheryl mengabaikan keselamatannya sendiri. "Serius Cheryl Joe, aku nggak percaya harus memarahimu di situasi begini." Mereka akhirnya makan bersama. "Kalian pasti lapar banget, ayo makan yang banyak," ajak Cheryl lembut. Ted kelihatan lahap sekali karena sudah lama menahan lapar. "Jadi terima kasih atas perhatiannya Nona," ucap Ted malu-malu. Ted minta maaf karena sempat melarikan diri saat pertama kali bertemu. Dia merasa sangat malu. "Aku merasa sangat rendah karena harus mencuri roti. Kalau saja aku lebih teliti menjaga tas itu semuanya nggak akan jadi begini," keluh Ted penuh penyesalan. Cheryl cuma tersenyum dan menghibur mereka. "Sudahlah, yang penting sekarang semuanya sudah membaik. Jangan menyalahkan diri sendiri terus." Untungnya sekarang cawan itu sudah kembali ke tangan yang benar. Pertemuan ini sudah lebih dari cukup bagi Cheryl untuk merasa tenang kembali. "Ted itu penyihir hebat dari Neo Slow," puji Cheryl. "Oh iya, sebentar lagi hidangan penutupnya datang. Ted, kamu makan bareng kita juga kan?" Akhirnya mereka semua kembali ke penginapan. Setelah diperiksa, semuanya dalam kondisi sehat dan rencana mereka bisa dilanjutkan tanpa masalah. "Tuan Felix katanya Anda mau berangkat besok ya? Kapan Anda akan kembali?" tanya Cheryl. Felix bilang perjalanannya mungkin memakan waktu sekitar 1 minggu. Tergantung keadaan, bisa lebih lama kalau jejak monsternya susah ditemukan. Tugas mereka itu adalah membasmi seluruh kawanan monster yang tidak mengganggu manusia. Tugas yang sangat berbahaya ya, gumam Cheryl. Belakangan ini populasi monster memang meningkat nggak wajar dan mulai berani masuk ke pemukiman warga. Monster-monster yang lapar bakal jadi sangat agresif sama manusia yang mereka temui. Itulah kenapa tugas perlindungan ini sangat krusial. Keluarga Blair sudah lama memegang amanah untuk memburu mereka, tapi sayangnya masih saja ada orang serakah yang memperjualbelikan monster secara ilegal seperti tadi. Berburu monster di wilayah utara itu beneran ngeri, apalagi monster Mizat ini. Kelihatannya dia lagi kesakitan banget, padahal manusia tahu seberapa bahayanya mereka, tapi tetap saja nekat. Kebanyakan orang tuh cuma jadikan monster buat ajang pamer kekuatan doang. Makanya susah banget buat ngebayangin manusia dan monster bisa hidup berdampingan. Tapi pas aku lihat core, aku sadar sesuatu yang penting. Ternyata dia itu baik banget, bahkan sempat kasih aku bantuan duluan. Pas aku kasih hadiah kecil, dia kelihatan happy banget. Jelas banget kalau makhluk kayak mereka itu punya perasaan dan bisa berkomunikasi. Cuma karena kita nggak paham bahasa mereka, bukan berarti kita bisa seenaknya jadiin mereka mainan. Sama sekali nggak boleh. Aku lega banget karena Cheryl punya pemikiran yang sama kayak gitu. Sebagai Lady Blair, aku harus makin rajin belajar nih. Terus tiba-tiba Felix nanya hal yang bikin kaget. "Kalau nggak keberatan, boleh nggak aku mampir ke kamarmu malam ini?" Serius, Felix beneran ngomong gitu. Iya, dia ngomong gitu langsung. Tadinya aku mau nanya kenapa dia mau datang malam-malam begini, tapi ya itu. Tiba-tiba ada bangsawan yang nyari Tuan Lord buru-buru. Mungkin itu alasannya dia mau ngelakuin semacam ritual sebelum berangkat. Ritual apa coba? Tenang, ini hal yang manis kok. Jadi ada tradisi kasih jimat ke orang yang kita sayang sebelum mereka pergi bertarung. Katanya sih biar yang pergi bisa pulang lagi dengan selamat dan sehat walafiat. Bahkan sesama teman deket pun sering ngelakuin ini. Tapi kalau buat pasangan atau suami istri, wah ini mah hukumnya wajib banget, jimatnya harus sesuatu yang bisa dipakai setiap hari. Contohnya kancing baju atau semacamnya. Tapi tunggu, ada apa ini? Tiba-tiba Kor bereaksi aneh. Si kakek Luga sama muridnya Tit lagi sibuk apa sih? Kayaknya mereka lagi bikin sesuatu yang berisik banget. Berisik tahu, asal kalian tahu ya, monster satu ini tuh nggak bahaya sama sekali. Dia ini teman kita, jadi jangan bersikap konyol deh di depannya. Terus ingat ya, kalau kamu pakai sihir aneh dan bikin kesalahan, aku nggak bakal maafin kamu. Felix pun nyahut, katanya aku ngomong sama orang yang salah kalau ngeraguin dia. Dia itu penyihir elit yang jadi master di kastil ini sejak usia muda banget. Kemampuannya sudah diakui di Neus. Dia nggak bakal mungkin nggak ngelakuin kesalahan konyol sampai 2 kali. Tapi jujur ya, aku nggak tertarik sama sekali sama prestasi dia. Tahu nggak kalau aku ini penyihir termuda di Kastil Tuan Lord, aku ngomong gini soalnya wajah kalian sudah mulai keriput tuh. "Halo Kor, gimana kabarmu hari ini?" Jadi Kor itu nama yang aku kasih buat dia. Oh oke, aku paham. Terus si kakek Luha itu ternyata orang yang enggak terlalu dipedulikan orang lain. Nah, kalau si Tit ini muridnya Luha. Mereka berdua bakal tinggal di sini untuk sementara waktu. Felix sudah minta aku buat nyambut mereka dengan baik. Terus lihat deh, naga kecil itu malah kasih salam ke si anak kecil ini. Gemas banget. Ini pertama kalinya aku lihat monster dari dekat. Badannya besar, ekornya panjang, dan kulitnya berkilau. Beda jauh kalau dibandingin sama gambar-gambar yang ada di buku ilustrasi. Kelihatannya monster ini cepet banget akrab sama orang baru. Apalagi Kor kelihatan suka banget sama jimatnya.
Kira-kira apa ya yang bisa aku kasih buat dia? Pas malam harinya Bes bilang kalau semuanya bakal baik-baik saja. Tuan Lord itu orangnya baik banget, apapun pemberian kita pasti diterima dengan senang hati. Tapi tetap saja aku deg-degan. Tiba-tiba dia beneran masuk ke kamar. Kok kamu sudah di sini saja? Kayaknya aku datang kemalaman ya. Maaf ya kalau aku ganggu waktu tidurmu, katanya. Aku langsung jawab kalau itu nggak masalah sama sekali. Cheryl langsung nanya, ada apa ya Sidi? Tapi dia malah nyuruh aku ngomong duluan. Aduh gimana ya, aku kan mau kasih tahu soal ritual itu. Tapi malah bahas kursi. Rasanya aku butuh kursi tambahan satu lagi, soalnya kursi yang sekarang kurang sih. Ya sudah deh, dia bilang di kastil ini ada banyak banget kursi, nanti dia bakal bawain satu buat aku. Makasih banyak ya. Tapi aku mikir kita kan bukan pasangan beneran. Mungkin dia datang bukan buat ritual jimat itu. Padahal aku sudah siap-siap kalau dia mau nerima jimat dariku. Cheryl, coba dengar dulu. Kalau kamu ada masalah apapun bilang saja. Entah itu masalah kecil atau besar, langsung saja temui Kili atau para tetua. Nggak peduli jam berapapun, semua orang di sini nih pasti senang hati bantuin kamu. Aku tahu kamu itu orang yang mandiri, tapi aku cuma mau pastiin kamu tahu hal ini sebelum aku pergi. Kalau nggak ngomong begini, rasanya hatiku nggak tenang. Makanya situ aku sengaja datang ke sini sekarang. Soalnya besok kayaknya aku nggak bakal punya waktu luang lagi. Cheryl, kamu itu bagian dari keluarga Blair. Jadi tolong percayalah pada kami semua. Cheryl, kok malah bengong, kamu dengar enggak dia nanya gitu, soalnya aku cuma diam saja. Habisnya bingung mau jawab apa. Akhirnya aku jawab, iya terima kasih, jadi aku bakal ingat pesanmu. Jelas banget sih saya kalau Cheryl mulai baper dan jatuh cinta sama dia. Tapi di sisi lain ada penyusup yang masuk. Hei, kamu turunin senjatamu. Sekarang aku tahu sudah 8 tahun kamu nggak main ke Neus. Tapi datang-datang malah bawa pisau tajam begini, kamu mau nyakitin aku ya. Si kakek Donovan sering banget cerita soal kamu. Dia bilang kamu itu anak ajaib yang hebat banget. Tapi jujur aku kecewa lihat kamu jadi emosional kayak gini, Maxwell Donovan. Ternyata dia ini anaknya pendeta tua yang sudah meninggal dan dia datang buat balas dendam atas kematian ayahnya. Kamu pasti sadar kan kalau perbuatanmu ini salah besar. Neropus Kastil dan coba bunuh satu-satunya pewaris Neus itu bukan kejahatan sepele loh. Kalau punya alasan mending ngomong baik-baik deh, tapi dia malah teriak marah-marah. Dasar bajingan, beraninya kamu ambil posisi Tuan Kastil. Dia benar-benar marah karena merasa keluarganya dikhianati. Padahal keluarga Donovan itu sudah diakui secara resmi oleh raja. Kamu pikir kamu jenius, kayaknya kamu salah paham deh. Mengingat orang tua dan kakekmu sudah pergi ninggalin kamu duluan, aku bakal maafin kejadian hari ini. Faktanya Melvin itu bunuh diri dan orang yang ngebunuh kakekmu itu sebenarnya adalah Cheryl News. Sekarang kamu malah nuduh aku pelakunya, jangan ngaco deh kalau ngomong. Padahal waktu itu kakek aku lagi ada di tanah kebijaksanaan. Kakek ditikam dan dibunuh dengan cara yang sadis banget. Sampai sekarang pun jenazahnya belum ketemu. Jadi nggak mungkin banget kalau Cheryl yang ngelakuin itu. Cheryl bukan lagi gadis kecil manis yang dulu kamu kenal. Dia sudah berubah total sekarang. Kakak tersayangnya bunuh diri dan dia benci banget sama aku karena aku yang ambil alih kepemimpinan kastil. Kakekmu yang ngelindungin aku sampai napas terakhirnya pun pasti juga benci dia. Cheryl itu benci banget sama Neo sampai dia milih buat gabung sama keluarga Blair. Jadi satu-satunya orang yang tersisa di sini cuman aku, Carl Neus. Kalau kamu beneran pintar, harusnya kamu sudah tahu jawabannya sekarang. Kamu harusnya tahu siapa tuanmu yang sebenarnya. Kalau mau jadi penasihat raja, ya balik sana ke tanah kebijaksanaan. Lanjutin belajarmu di sana daripada bikin kacau di sini. Terus si paman ini malah kasih tangannya buat dicium sebagai tanda hormat. Tapi tak disangka-sangka si Maxwell malah gigit tangan dia keras banget. Semua yang kamu omongin itu cuma bohong besar. Cheryl nggak mungkin ngelakuin hal sekejam itu. Mati saja kamu, mati Carolus bajingan, terkutuklah kamu. Dia benar-benar sudah gelap mata dan nggak peduli lagi sama apapun. Si paman langsung membalas dengan pukulan keras. Jangan pernah berharap bisa keluar dari kastil ini dalam keadaan hidup-hidup ya. Habis sudah nasibnya. Pagi-pagi buta kok sudah ribut si Ted dibawa ke penjara, tapi tunggu dulu, benda merah apa itu yang tergeletak di sana? Kenapa tidak dibersihkan? Aku jadi tidak bisa lewat gara-gara benda mencolok ini. Cepat bersihkan sekarang, ngomong-ngomong jam berapa ini? Apa dia masih tidur? Pada Waliji para tamu saja masih bersemangat pagi ini. Joel sudah siap berangkat, tapi tiba-tiba Kak Kylie datang menghentikan kita. Ada apa ya? Tunggu sebentar. Ternyata dia membawakan sesuatu. Nih, ambil sebagai ksatria, kalian harus punya jimat pelindung. Maaf ya, baru sekarang juga aku memberikannya. Wah, Kak, ini jauh lebih bagus dari tahun lalu. Cantik banget, ini barang lama yang sudah tidak kupakai lagi, tapi buat kalian ini spesial.
Ingat ya, jangan main-main saat di luar kastil. Lakukan saja perintah atasan, apa kita dianggap anak kecil, tapi serius di luar sana sangat berbahaya, jadi tolong kembali dengan selamat. Pokoknya kalian harus pulang tanpa luka sedikit pun, mengerti Nona Kylie? Terima kasih banyak sudah memberikan jimat ini pada kami. Jangan terlalu khawatir ya. Kali ini kami jamin kami pasti akan pulang dengan aman. Kylie menatap mereka dengan tatapan haru. Senang rasanya melihat mereka akrab seperti saudara sendiri. Tapi peringatan ya, jangan sampai jimat ini hilang. Kalau hilang, kalian mungkin tidak mati di tangan monster. Tapi kalian pasti bakal mati di tanganku. Oke, oke, kami paham. Kami berangkat dulu dan janji tidak akan menghilangkannya. Sementara itu, Cheryl sedang santai di taman. Minum teh di bawah sinar matahari hangat. Rasanya sudah lama sekali tidak setenang ini. Tapi tiba-tiba, siapa itu? Suaraku tidak bisa keluar sama sekali. Sosok yang duduk di depanku ini rasanya tidak asing. Dia terlihat sangat luar biasa. Benarkah itu? Oh, ternyata itu Tuan Felix. Felix Blair. Dan saat itulah Cheryl terbangun. Ternyata cuma mimpi tapi rasanya nyata banget. Aduh, Felix. Felix Blair, ya ampun, ada apa denganku? Bisa-bisanya aku memimpikan pria itu. Sudah seminggu sejak terakhir kali aku melihatnya. Aku sudah janji mau ikut mengantar mereka berangkat, tapi malah ketiduran. Di sisi lain, para ksatria sedang menggoda tuan mereka. Ayo tebak ini apa? Jimat pelindung loh. Kak Kylie yang memberikan ini supaya kami pulang selamat. Itu dulu kami merahasiakannya karena takut Anda iri, tapi tahun ini kami mau pamer sedikit. Harusnya Tuan juga dapat jimat dari sang istri kan? Tapi tunggu dulu. Kok sepertinya Anda tidak punya satu pun. Tuan belum bilang ya soal tradisi jimat ini ke Nona. Kenapa tidak bilang? Padahal jelas banget Tuan suka Nona dan Nona juga suka Tuan. Cukup diam kalian semua dan kembali ke barisan, kita berangkat sebentar lagi. Duh, malang sekali nasib Tuan kita. Nanti kita adukan saja ke orang tua. Felix berpikir dalam diam. Dia tidak mau memaksakan budaya tempat ini pada gadis kecil yang baru saja mulai terbiasa hidup di sini. Pernikahan mereka kan cuma formalitas di atas kertas, jadi dia tidak mau membebani Cheryl dengan kewajiban seorang istri. Tapi sebenarnya Cheryl sedang bersiap-siap dengan terburu-buru. Kak Kelly, Cheryl, kau datang juga. Bagaimana keadaan tim penakluk? Kemarilah, mereka akan segera memulai upacaranya. Ayo semuanya angkat senjata kalian. Kita akan segera memasuki wilayah monster, jadi pastikan kalian selalu dalam keadaan waspada penuh. Siap Tuan Bace, bagaimana dengan sihir teleportasi instannya? Tentu saja sudah siap Tuan, berikan saja sinyalnya dan kita akan langsung bergerak sekarang juga. Cheryl merasakan tekanan yang luar biasa. Penaklukan monster ini benar-benar berbahaya sampai membuat semua orang tegang termasuk dirinya. Meskipun tidak ikut pergi, dia bisa merasakan ketakutannya. Mungkin saja ada monster raksasa yang jauh lebih kuat sedang menunggu mereka di luar sana. Tapi mereka harus pergi, tidak ada pilihan selain membiarkan mereka pergi sambil berdoa agar orang-orang yang kita cintai kembali dengan selamat tanpa terluka sedikit pun. Felix bilang dia tidak punya waktu untuk bicara denganku, dan sepertinya itu benar. Aku bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal atau memberikan jimat ini. Sudah terlambat. Tapi tunggu sebentar, Felix, kau mendengarkanku? Mau kemana dia? Kenapa dia malah berjalan ke arah sini? Astaga, dia benar-benar menuju ke arahku. Felix berdiri tepat di depan Cheryl. Sejujurnya aku sangat khawatir meninggalkanmu sendirian di sini. Dan kenapa wajahmu terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu? Apa yang kira membuatmu ragu? Katakan saja apapun yang tidak ada di pikiranmu. Dan yang terpenting, kenapa kau memasang ini wajah sedih seperti itu? Bisakah kau jujur padaku? Sekarang Cheryl memegang jimatnya tapi dia masih terlalu malu untuk memberikannya. Maafkan aku, sepertinya aku menakutimu lagi ya. Kau tidak perlu menjawabnya. Anggap saja kau tidak mendengar apapun dariku, tapi Cheryl langsung berteriak, tunggu, jangan pergi dulu. Dalam hati dia memantapkan diri. Meskipun mereka bukan pasangan sungguhan, dia ingin tahu bagaimana perasaan Felix saat menerima pemberiannya. Dia ingin menunjukkan perasaannya yang tulus. Aku hanya dan ingin kau kembali Ki dengan selamat. Kemudian Cheryl melepas ikat rambutnya. Aku akan sangat sedih kalau kau pulang dengan luka, jadi tolong bawa ini sebagai jimatmu. Berjanjilah kau akan pulang dengan selamat, Felix tertegun. Meskipun Cheryl sempat ragu karena merasa sudah terlambat, tapi pemberian itu sangat berarti baginya. Baiklah, aku berjanji akan kembali tanpa terluka sedikit pun. Aku bersumpah demi kegelapan yang ada di utara bahwa aku akan pulang dengan aman. Felix kemudian memakai ikat rambut itu di tangannya. Sebagai gantinya, Cheryl juga harus menjaga diri baik-baik. Jangan sampai terluka ya, ini jimat dariku untukmu. Bukankah kau biasanya mengikat rambutmu seperti ini? Milton pernah memberiku ikat rambut ini dan kurasa jika kau yang memakainya ini akan melindungimu.
Cheryl merasa sangat bahagia, terima kasih banyak. Dan dengan begitu mereka pun berangkat menuju medan perang yang sebenarnya. Nona Cheryl, sepertinya hubunganmu dengan Tuan Felix sudah semakin dekat ya, C. Apa cintanya mulai bersemi makin dalam? Sepertinya Tuan Felix sibuk sekali semalam sampai-sampai ada badai seperti ini, Cheryl. Kau tidak apa-apa. Syukurlah angin di sini memang tiba-tiba jadi kencang sekali ya. Dan itulah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.